Renungan kita, aku menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, yang di dalamnya ada saudara lintas iman, seiman, lintas agama, seagama, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Lengkap jika kita menyebut seseorang saudara dalam kemanusiaan, itu juga bermakna bahwa penyapaan tersebut melintasi semua sekat-sekat pemisah, tembok-tembok perbedaan yang dibangun oleh manusia. Saudaraku, bacaan tadi menunjukkan ada satu pujian dari Daud, sang raja, Daud yang juga disebut sang nabi, gubahan yang dinyanyikan tentang kesetiaan Tuhan terhadap Daud. Kesetiaan yang muncul tersebut berdatang dari apa yang Tuhan sendiri kerjakan, Tuhan sendiri pilih, dan itu kehendak Dia. Dan Daud sebagai insan hanya bisa menyambutnya, menyambut kesetiaan Tuhan tersebut. Sehingga dia mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, tak berkesudahan. Nah, karena kasih setia Tuhan itu akbar, melebihi segala sesuatu, dan tidak terbayangkan, tidak terukur dengan kata-kata, dengan bilangan, dengan ukuran apapun. Maka Daud hanya bisa berkata bahwa aku akan memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulutku turun-temurun. Sebab dibangun, kasih setia Tuhan itu dibangun untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam konteks kekinian tentu saja kita merasakan bahwa sejak kita dilahirkan, sejak kita kecil, sejak kita berproses menjadi dewasa, atau hingga dari kita memulai berkarya sebagai orang dewasa dan membangun keluarga, kalau kita menghitung satu persatu, maka tak terhitung kasih setia Tuhan tersebut kepada kita. Tak terhitung jumlahnya, tak terhitung ukurannya, panjang, lebar, luasnya. Semuanya menunjukkan begitu banyak pertolongan Tuhan secara langsung atau tidak langsung melalui tangan-tangan orang lain. Atau secara sadar ataupun tidak sadar, kita telah dibentuk dan ditolong oleh Tuhan. Namun kadang-kadang kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang berkata dalam hati, seakan-akan bahwa itu semua yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita merupakan keberhasilan dan karya kita sendiri. Itulah yang terjadi. Nah, padahal dalam konteks kekinian sebetulnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa apa saja yang dimiliki, dipunyai oleh kita yang menyapa diri sebagai umat Tuhan, maka segala sesuatu itu diketahui oleh Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan membantu, Tuhan membuka jalan bagi kita dengan cara-cara tidak terduga. Sekarang bagaimana posisi Anda sekarang? Saya percaya bahwa kasih setia kita kepada Tuhan yang kita lakukan melalui doa, penyembahan,
ucapan syukur, perbuatan baik, amal, dan menolong sesama. Semuanya itu kita lakukan karena kita sudah merasakan Tuhan begitu setia kepada kita. Sehingga kita lakukan semua hal itu sebagai bukti. Karena Tuhan setia, aku pun setia kepada Tuhan. Karena Tuhan menyayangi kita, kita pun mengasihi Tuhan. Dan apa yang kita lakukan pada Tuhan itu, kita tampilkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memperkenalkan kasih setiamu sejak kami dilahirkan hingga saat ini. Dan tugas kami adalah memperkenalkan, menyaksikan kasih setia Tuhan kepada semua orang yang kami kenal, kami kasihi, dan ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa di dalam interaksi kami dengan Tuhan, maka ada banyak hal yang kami rasakan sebagai bentuk pertolongan Tuhan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Amin. Mari bersama-sama segenap anak bangsa disiplin pakai masker, jaga jarak dalam rangka menghalau COVID-19 dari bumi Nusantara.